nangis mulu kan bekas kejadian ini. Terus bilang begini, ibunda siapa? Aisyah berkata kepada ayahnya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, ayahanda, tolong sampaikan kepada Rasulullah, silakan. Terus katanya ayahnya, apa yang aku sampaikan Aisyah? Tidak ada yang aku bisa sampaikan. Terus Aisyah memohon, ibu, tolong bu sampaikan kepada Rasulullah bu. Apa yang aku sampaikan Aisyah? Tidak ada. Insya Allah sedih banget ya. Nggak ada. Semua kayaknya menjauh gitu dari Aisyah sampai ibu, sampai ayah dan ibunya. Siapa sih coba kebayang nih kalau terjadi pada diri kita? Waduh berat banget, masya Allah. Udah karena nggak ada yang ngomong nih, ibunya nggak mau nolong, bapaknya nggak mau nolong, maka Aisyah ngomong di hadapan Rasulullah, menyeka air matanya, demi Allah, aku tahu bahwa kalian sudah mendengar berita itu dan kalian termakan olehnya. Seandainya aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih dari segala tuduhan itu dan Allah Maha tahu bahwa aku memang bersih, pasti kalian tetap tak akan percaya kepadaku. Namun seandainya aku katakan kepada kalian bahwa aku berbuat seperti yang dituduhkan itu, pasti kalian mempercayaiku. Sungguh demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan saat ini. Jadi kalau aku katakan aku bersih, kalian nggak percaya. Kalau aku katakan iya aku berbuat, kalian percaya. Aku jadi susah sebab salah. Maka ucapanku hanya ingat perkataan dari ayahnya Yusuf, yaitu Yakub, hanya sabarlah, itu yang terbaik untukku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya. Oh, itu kata Ibunda Aisyah. Ya kan? Kan sebelum Ibunda Aisyah ngomong kayak begini, Rasul bilang begini, Aisyah, kalau engkau bersih, pasti Allah akan membersihkan namamu. Tapi kalau engkau melakukan perbuatan itu, taubatlah. Taubatlah kepada Allah. Sampai bilang begitu Nabi. Kemudian Aisyah bilang begini, demi Allah, kalau aku katakan aku bersih, kalian gak akan percaya. Dan kalau aku katakan aku berbuat itu, kalian percaya. Maka tidak ada ucapan lain yang aku ucapkan hari ini, kecuali aku ingat perkataan ayahnya Yusuf. Sabar itu lebih baik bagi saya, dan hanya Allah lah yang menjadi tempat penolong bagi saya. Gitu kata Ibunda Aisyah. Masya Allah. Kemudian Ibunda Aisyah berbaring di ranjangnya, tidur capek, letih, lelah, sakit, ya, kecewa, bingung gitu, bercampur aduk Ibunda Aisyah, ya, atas tuduhan zinanya tersebut. Nah kemudian nggak beberapa lama setelah itu, wahyu Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Biasalah, ketika Nabi menerima wahyu, Nabi kepayahan. Kan begitu ya? Kalau Nabi menerima wahyu, pasti kepayahan. Menggigil. Padahal bukan menggigil, kayak semacam kelelahan gitu. Padahal kata Ibunda Aisyah, waktu itu di kota Madinah lagi musim dingin. Tapi Rasul seperti kegerahan gitu. Karena kepayahan menerima wahyu. Terus kata Rasul, Aisyah, Rasul tersenyum, yang selama ini jarang tersenyum, emang suka senyum, gara-gara kasus ini Rasul nggak senyum lagi sama Aisyah. Kemudian setelah dapat wahyu, Rasul tersenyum berseri-seri, seneng banget. Kemudian bilang kepada Aisyah, wahai Aisyah, bergembiralah, wahyu Allah telah turun dan membebaskanmu dari segala tuduhan dan fitnahan. Seketika ibuku, kata Ibunda Aisyah, ibuku, bapakku bilang kepada aku, Aisyah, diri kamu, berdiri. Terima kasih kamu kepada Rasulullah. Terima kasih kamu kepada Rasul. Tidak wahai ayah, tidak wahai ibu. Aku hanya berterima kasih kepada Allah yang telah membebaskanku dari tuduhan ini, yang telah membersihkan namaku ini. Begitu katanya Ibunda Aisyah. Nanti dalam pelajaran Perang Bani Mustalik ada hikmahnya. Kenapa Ibunda Aisyah tidak berterima kasih kepada Rasulullah dan hanya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang tuh Ibunda, udah tenang, udah gak sakit lagi Ibunda Aisyah, senang banget. Apa itu suratnya? Surat An-Nur,
surat ke-24 ayat 11. Ini surat yang membersihkan nama Aisyah. Surat yang membersihkan Aisyah dari tuduhan keji berzina. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Jelas nih? Yang bawa berita bohong dari kalangan kamu. Munafik maksudnya. Muslim juga muslim, tapi munafik. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Cuman Abdullah bin Ubay bin Salul pakai taktik. Jadi nggak ketahuan bahwa dia yang nyebarin. Gitu, pinter nih, licik. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya, dan siapa saja di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar di yaumil kiamah nanti. Surah An-Nur ayat 11. Ini ayat. Ya. Nah, ketika ayat ini turun, kemudian turun lagi ayat-ayat yang lain. Ya, tambah mantap lagi tuh tentang hukum menuduh orang baik-baik. Bu, Bapak, kalau menuduh wanita baik-baik berzina atau orang lain berzina, itu hukumannya nggak terbukti, nggak ada saksi, nggak ada bukti, hukumannya namanya qadzab ya. Qadzab itu membunuh orang tanpa bukti, menuduh orang tanpa bukti, hukumannya 80 kali cambuk. Jangan sembarangan nuduh-nuduh orang berzina, harus 4 saksi lagi. 4 saksi. Kemudian juga jamaah yang dirahmati Allah, harus ada bukti gitu. Apa buktinya? Dan melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, itu jadi nggak sembarangan, asal nuduh baik. Itu turun nih tentang Aisyah nih. Ayat turun sampai ayat 22. Ayat 11, 12, 13, 14 sampai ayat 22. Masya Allah. Banyak banget kan? Tuh, tentang membersihkan nama baik Aisyah, membersihkan Aisyah dari tuduhan keji, ya. Nah, setelah ayat ini turun, surat An-Nur ayat 11, ayahku, kata Ibunda Aisyah, Abu Bakar, bersumpah, saya tidak mau memberikan nafkah lagi kepada Mistah. Enggak akan. Kan Mistah itu kan? Mistah itu kerabatnya Aisyah. Keponakan gitu. Yang fakir. Yang miskin. Yang menafkahnya adalah Abu Bakar. Setelah ayat itu turun, Abu Bakar bersumpah, saya tidak akan lagi memberi nafkah kepada Mistah. Karena Mistah telah menyebarkan berita bohong ini. Yang menuduh Ibunda Aisyah telah berzina. Marah Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar marah, ayat Allah turun di dalam surat An-Nur ayat 22 nih. Ya, An-Nur ayat 22. Ketika Abu Bakar bersumpah gak mau nafkahin Mistah yang menyebarkan berita hoax tentang Ibunda Aisyah, katanya Allah, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Betul kan gitu? Surah An-Nur ayat 22. Akhirnya Abu Bakar nggak jadi. Udah deh, aku tetap nafkahin si Mistah gitu. Ya iya, ayahnya kecewa pasti ya. Masa keponakan sendiri menuduh, menyebarkan lagi berita bohong, ya kan? Siapa yang nggak kecewa? Wajar, manusiawi kan Abu Bakar. Tapi itu dilarang oleh Allah. Tetap memberi bantuan kepada kerabat. Jangan seperti itu kamu. Masya Allah. Enak banget ajaran Islam ya? Kagak ngajarin balas dendam gitu. Luar biasa nih. Siapa yang ngajarin balas dendam ini? Nggak ada nih. Islam tuh ajaran mulia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, menanggapi ayat surat An-Nur ayat 22 itu, Abu Bakar berkata, Maha benar Allah. Demi Allah, aku sangat ingin diampunin Allah. Maksudnya Abu Bakar telah salah tadi bersumpah nggak mau nafkahin, dan Abu Bakar minta diampunin sama Allah. Masya Allah, ini sahabat Nabi ya, menerima wahyu begitu tuh, imannya kuat banget. Nah, jamaah dirahmati Allah, yang terakhir setelah itu Rasulullah keluar menemui orang banyak, lalu berkhutbah dan membacakan ayat-ayat Al-Quran tadi yang berisi pembebasan Ibunda Aisyah dari segala fitnah, tuduhan keji. Ayat 11 sampai 22 itu dibacain semua tuh sama Rasulullah. Masya Allah. Jadi sekali turun gitu ya. Banyak itu, berapa ayat itu dari 11 sampai 22. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan penjatuhan hukuman kepada 3 orang yang memiliki peran besar
tersebarnya berita hoax ini. 3 orang itu yang pertama Mistah bin Uthathah, keponakannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, orang itu bernama Hasan bin Thabit. Yang ketiga, orang itu Hamnah bin Jahsh. Ketiganya memiliki peran besar dalam tersebarnya berita bohong tentang perselingkuhan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketiganya menerima hukuman had 80 kali cambuk. Sementara otaknya bebas. Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena nggak terdeteksi ini. Si Abdullah bin Ubay ini pintar liciknya. Si Abdullah bin Ubay bin Salul. Demikian bapak-bapak jamaah Masjid Al-Amin Allah muliakan. Sementara yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan perang Bani Musthalib. Insyaallah kalau ada umur tidak lupa untuk kita sampaikan dikit aja. Jadi gini jamaah yang dirahmati Allah. Memang musuh yang paling terberat sebenarnya adalah kaum munafik. Kenapa? Munafik dari internal. Kalau kafir dari eksternal. Kalau ditanya mana yang paling berat? Yang berat internal. Siapa dia? Munafik. Kenapa? Beratnya. Ibaratnya kalau ada pepatah itu ya, musang berbulu domba. Musuh dalam susah. Memang betul. Orang munafik itu Masya Allah. Di zaman Nabi juga sama. Nabi menghadapi hal yang sama. Meskipun di zaman Nabi wahyu turun kan. Enak gitu. Tapi tetap ketika wahyu turun nggak boleh serampangan dalam bertindak terhadap orang-orang kafir. Gini singkatnya. Dalam Islam itu menilai orang itu dari lahir, bukan dari hati. Jelas? Jadi yang dinilai dalam Islam itu lahirnya, bukan batinnya. Karena batin itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala dan kita nggak ada yang tahu. Ya kan? Nggak ada yang tahu gitu. Jadi sampai Abdullah bin Ubay bin Salul itu udah jelas munafik, tapi Nabi nggak nyebut dia sebenarnya munafik. Dan sholatnya selalu bersama Nabi di belakang. Jadi Nabi imam, Abdullah bin Ubay bin Salul di belakangnya. Gitu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini mengajarkan kepada kita bahwa kita nggak bisa nilai batin, yang kita bisa ini adalah lahir, fisik. Nah orang munafik di batin. Betul nggak sih? Di batin. Jadi susah. Jadi lain di mulut, lain di hati ya. Lain di lidah, lain di hati gitu. Jadi hatinya lain, lidahnya lain. Gitu. Apa yang diucapin sama yang ucapan dengan perbuatan ya, itu beda. Gitu. Sedangkan orang beriman sama. Hati, ucapan itu konsisten. Orang munafik enggak. Nah sebenarnya sama dulu, sekarang dan yang akan datang. Permasalahan umat Islam itu di orang munafik memang. Nggak pernah tuntas sampai kiamat. Makanya orang munafik itu berada pada tingkatan paling bawah nerakanya, aspal. Kan pertama orang pelaku maksiat umat Nabi Muhammad tuh paling atas. Agak ringan dikit dah. Tapi sing ringannya di api neraka mah jangan dah ya. Oh nggak apa-apa Ustaz, yang penting ringan. Nauzubillah min dzalik, ya kan? Jangan sampai dah. Itu tingkatan yang pertama tuh umat Nabi Muhammad. Terus di bawahnya loh, di bawah Nasrani, di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi Yahudi. Di bawahnya lagi ada Sobiin. Apa itu Sobiin? Yang agama baru lah. Agama baru. Orang-orang murtad, ya kan? Islam, murtad, Sobiin. Kemudian di bawahnya lagi nih, ya, di bawahnya lagi yang paling serem, yang paling ngeri, berarti paling semakin bawah, semakin ngeri. Majusi, ya. Majusi. Bawahnya lagi tuh munafik. Paling bawah udah, orang munafik itu paling bawah. Ada munafik, kemudian ada Ahlul Maidah. Siapa tuh Ahlul Maidah? Munafik, Ahlul Maidah dan keluarganya Firaun. Maksudnya minus Asia ya. Jadi yang berada di neraka paling bawah itu munafik, Firaun dan konco-konconya dan pengikut-pengikutnya, terus sama Ahlul Maidah. Pasti Bapak bingung nih, siapa itu Ahlul Maidah? Ahlul Maidah itu pengikut Nabi Isa. Ya kan? Dia minta
ketika buka puasa, Isya minta dong sama Tuhan supaya didatangin hidangan gitu. Nabi SAW menolak, kan udah mujizat ini udah, diminta lagi. Emang begitu tuh kalau umat-umat Nabi udah kasih mujizat satu pengen yang lain lagi, jadi sebenarnya kayak ngerjain gitu, padahal nggak percaya gitu ya, nggak percaya mau mujizat gitu kan. Tapi karena dipaksa, Nabi Isa akhirnya minta, ya Allah gitu, minta hidangan. Datang benar hidangan itu, datang semua hidangan, ada delima, ada daging, enak-enak makanan itu. Dia bilang begini, dari dunia ya, begitu katanya. Nabi Isa jawab, dari Allah katanya. Ya udah, coba kamu makan duluan. Songong banget begitu kan. Disangka dia takut diracunin kali ya. Ya kan, sampai bilang enggak. Akhirnya Nabi Isa bilang, udah, orang-orang fakir miskin yang apa namanya, yang makan duluan. Benar, orang miskin makan, yang lagi sakit sembuh. Ahlul Maidah langsung bilang begini, Tuhan ini Isa. Jadi Ahlul Maidah itu menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Ahlul Maidah. Jadi substansi mujizatnya hilang. Kan Nabi Isa pengen mujizatnya itu ya dari Tuhan. Tapi ternyata Ahlul Maidah ini bilang Isa tuh Tuhan. Tuh Ahlul Maidah. Yang tadinya soleh gitu istilahnya gitu. Kalau bagi kita yang tadinya Hawariyin. Termasuk kan pengikut Nabi Isa yang setia namanya apa? Yang setia. Hawariyun tuh yang setia. Tapi gara-gara ini nih mereka akhirnya ingkar, disebut Ahlul Maidah gitu. Nah, Ahlul Maidah siksanya beda. Belum pernah ditimpakan kepada manusia satupun siksanya. Berarti kan ngeri tuh siksanya. Ahlul Maidah. Makanya hati-hati dah ya. Gulu berlebihan terhadap orang lain. Bisa nanti jatuhnya menyembah orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Apalagi orang lain itu membantu terus, akhirnya dia lupa sama Allah. Itu bisa hati-hati tuh. Jangan sampai belok ya. Bahwa yang membantu dia Allah melalui tetangga, bisa gitu. Jadi kita ya Anda, kalau orang dari dulu, sekarang memang kendala kita, musuh kita yang berat munafik. Sulit mendeteksinya. Sulit. Kalaupun terdeteksi, gimana buktiinnya gitu, susah banget. Orang munafik gitu. Istilahnya apa ya? Buang angin, kedengaran bunyinya, tapi agak nampak gitu. Ya kan? Nggak nampak bentuknya gitu. Kan buang angin kan nggak nampak ya. Ya. Bisa ini kecium baunya gitu, tapi susah. Makanya bagaimana sikap yang terbaik menghadapi kaum munafik? Khususnya diri kita. Yang paling penting diri kita jangan sampai jadi orang munafik, itu udah bagus banget dah. Jangan sampai diri kita menjadi bagian dari orang munafik, itu udah bagus banget. Ciri-cirinya itu tadi. Walaupun berciri-cirinya ya, nggak bisa pasti. Nggak seneng kalau kaum muslimin kuat. Nggak seneng kalau muslimin bersatu. Wah, itu ciri-ciri munafik, nggak suka. Kayak Abdullah bin Ubay misalnya nggak suka itu bersatunya kaum Aus dan Khazraj, kan gitu. Nah, makanya kalau ada orang yang nggak suka umat Islam bersatu, munafik. Tapi kita nggak bisa vonis langsung gitu. Dia munafik gitu. Cuman ciri-cirinya doang. Nah, vonis-vonis itu kalau sudah ada bukti-bukti tadi nih, nyebarin berita hoax, ya kan, ada buktinya, dihukum sama Nabi SAW. Ya kan? Padahal nggak terbukti. Ya, kemudian yang ketiga, jangan lupa berdoa untuk terhindar dari orang-orang munafik dan zalim. Fitnah orang zalim. Kan munafik termasuk zalim. Kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kena fitnah itu, ya. Karena berat Bapak-bapak. Kalau orang udah dituduh kayak gitu kan, kita bingung ya. Saya pernah cerita di sini. Orang Geria Depok Asri difitnah nyuri uang miliaran rupiah. Dihadirin saksi-saksi palsu. Padahal yang nyuri itu yang nuduh gitu. Paham ya maksudnya? Akhirnya di penjara berapa tahun itu ya, jadi stres, jadi gila di penjara. Ibunya cerita ke saya, udah nenek-nenek, udah lanjut usia, nangis ibunya. Anaknya jujur, nggak pernah makan uang haram, tapi difitnah mencuri uang perusahaan.
ya miliaran. Dia nggak bisa ngelak, di penjara. Kenapa? Dia yang ngambil uang ini menyogok saksi-saksi palsu, disatuin ininya apa nama itu pernyataannya biar sama gitu. Saksi palsu termasuk dosa besar. Nanti ancamannya juga berat di yaumil qiyamah. Itu ayahanda. Jadi mungkin itu yang dapat saya jawab ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan gitu ya. Tapi memang sekali lagi musuh terberat umat Islam dari dalam itu sendiri. Musuh dalam selimut. Dari dulu, sekarang, sampai yaumil qiyamah. Kita nggak akan selesai dengan orang munafik ini. Terus ada aja orang munafik. Biarlah nanti Allah yang memutuskan ya pada hari kiamat ya orang-orang munafik yang sangat jahat ini. Dan kalau saya sih udah tahu kan, dia tempatnya paling bawah. Biarin aja. Siapa yang mau jadi orang munafik silahkan. Nauzubillah. Tapi tempatnya neraka paling bawah. Makanya kalau ini jangan nanggung dah. Islam, mukmin. Jangan salah-setengah gitu. Daripada munafik, mendingan dalam tanda petik jadi Nasrani aja. Mendingan nerakanya. Ya kan? Mendingan ya daripada munafik paling bawah gitu. Nauzubillah sih ya kan. Ya walaupun mendingan kan. Ya daripada munafik itu kagak enak kan gitu. Mendingan sekalian aja keluar dari Islam gitu kan. Jadi Nasrani nerakanya paling ini kan gitu. Paling atasan lah gitu kan. Nah, nanti neraka yang paling pertama kali kosong penghuninya namanya neraka jahanam Bapak-bapak. Jadi nanti neraka ada kosong. Kan neraka macam-macam nih. Yang pertama kali nanti kosong, neraka jahanam. Kemudian berikutnya neraka sa'ir, neraka ladza, neraka hutama, neraka hawiyah. Itu nanti akan kosong. Loh, lalu gimana Ustaz? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, memang kosong juga? Enggak, dia ada khusus nerakanya. Ini neraka yang tadi disebutkan jahanam, jahim, hutama, sa'ir, sakor, hawiyah. Itu neraka yang dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang pelaku maksiat gitu jamaah. Kalau sakor apa? Neraka khusus apa? Orang yang lalai sholat ya. Sakor ya kan? Orang yang tidak sholat. Tempatnya di neraka sakor. Ada neraka wail. Siapa yang neraka wail? Yaitu orang-orang yang curang. Neraka wail itu khusus untuk orang yang curang. Ntar disebutin di dalam sunnah tuh Bapak-bapak. Itu neraka jenisnya apa aja isinya. Nah kalau neraka wail itu isinya kotoran-kotoran manusia. Jadi orang-orang yang curang, dagangan, nyontek dan sebagainya, itu neraka wail khusus tuh. Kayak berada dalam sepiteng. Sepiteng ya, yang tempat kotoran manusia tuh. Nauzubillahi min dzalik. Kalau ladza nerakanya khusus spesialis. Ini nih, membakar ini otak. Ubun-ubun. Itu ladza itu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi nanti neraka pada waktunya kosong. Tapi bukan neraka orang-orang kalau orang kafir dan dia mati belum taubat, belum masuk Islam, selama-lamanya berada di neraka. Neraka khusus namanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Karena udah siang, Bapak-bapak, saudara, kita tutup dengan doa kafir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya Ustaz dibacakan untuk Pak Haji Tatang yang meninggal kemarin. Oh iya, kita doa dulu nih sebentar Bapak-bapak. Pak Haji siapa? Pak Haji Tatang. Penasihat DKM. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita doain dulu Bapak nih untuk Pak Haji Tatang ya yang baru meninggal. Kita kirimin suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma ya Allah, berikanlah kelapangan di dalam kubur untuk Pak Haji Tatang ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya, jadikan kuburnya taman dari taman surga Engkau ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan Pak Haji Tatang ya Allah. Terima seluruh amal-amalnya ya Allah. Jadikan Pak Haji Tatang sebagai ahlul jannah. Dan keluarga yang ditinggalkan ya Allah, berikan kesabaran dan ketabahan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pertemukan kami kembali dengan saudara-saudara kami jamaah Masjid Al-Amin di Jannah Firdaus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.